Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, turunkan hikmat-Mu kepada setiap kami, baik pendengar maupun kami yang dipakai oleh Tuhan. Demikian juga biarlah firman-Mu memberkati setiap kami, ambil alih Roh Kudus, pemberitaan firman ini pada awal sampai pada akhirnya. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kasih judul khotbah saya, yaitu percaya Yesus adalah kasih karunia, menjadi Kristen adalah pilihan. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Diciptakan dalam Yesus Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sekali lagi firman ini mengatakan bahwa kita percaya Yesus boleh diselamatkan, itu kasih karunia. Tapi satu hal, ya, hidup di dalamnya, menjadi Kristen itu adalah pilihan kita. Ada 4 orang percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang menerima kasih karunia Tuhan. Ya, saya melihat 1. Di sini dikatakan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang pertama yaitu mau tapi takut, mau tapi malu, ya. Yang kedua, mau tapi tidak sungguh-sungguh. Yang ketiga, mau tapi ada maunya. Dan yang keempat, mau benar-benar supaya hidup di dalamnya, ya, di dalam Kristus dan melakukan pekerjaan yang baik. Mau tapi malu, mau tapi takut, itu yang biasanya disukai oleh banyak orang-orang. Dia terlalu toleran, fleksibel, mengalir, tidak punya warna, ya. Bisa karena malu menjadi Kristen, bisa karena takut menjadi Kristen. Ya, ada banyak, ya. Yang kedua yaitu mau tapi tidak sungguh-sungguh. Makanya dikatakan Kristen KTP. Makanya banyak orang katakan orang Kristen kok seperti itu, sama sekali tidak mencerminkan ajaran Kristen. Banyak cemoohan apa kata-kata yang kira-kiranya kurang baik. Karena kita Kristen, tapi mau tapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga yaitu mau tapi ada maunya, Kristen motivasi. Jadi saya tidak tahu saudara bagaimana, saya percaya saudara bagian golongan yang keempat, tapi yang keempat ini yaitu mau yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan atau di dalam melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kesimpulan dari saya, kekristenan itu yaitu berbicara tentang saya mau. Tapi bukan berhenti sampai di situ, tapi juga Tuhan mau. Karena maunya kita belum tahu, tentu tahu maunya Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Tapi tidak berhenti sampai di situ, sekeliling kita juga mau. Amin. Jadi, menjadi Kristen, 3 hal yang harus ada. Saya mau, Tuhan mau, sekeliling kita juga mau. Ada satu contoh, yaitu peristiwa di Antioquia, di Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Pertama kali kelompok mereka disebut Kristen. Saya bacakan untuk saudara. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Tangan Tuhan.
karena kasih karunia Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Yang keempat, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Terus, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia membawanya ke Antiokhia. 26 terakhir. Ketika tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara, ayat ini mengatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya dan mengajar banyak orang. Jadi bukan seminggu, jadi bukan 1 bulan, 1 tahun lamanya. Orang kalau sudah kumpul 1 tahun lamanya, orang tahu persis bagaimana sejatinya atau sebenarnya karakter dan sebagainya orang-orang yang ada di tempat itu. Dan yang perlu diperhatikan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang ada di tempat itu, yaitu di Antiokhia. Mereka tidak bermaksud untuk mendirikan organisasi atau kelompok. Dia hanya membawa sesuatu, yaitu hidup di dalamnya, yang artinya pekerjaan yang baik, di dalam Kristus. Mereka menjadi besar, dan orang yang di luar, bukan mereka sendiri, tapi orang yang di luar melihat apa yang dikerjakan, melihat apa yang dilakukan, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, 1 tahun lamanya, muncullah suatu statement, yaitu nama yang dijuluki untuk mereka, kelompok mereka. Apa itu? Pertama kali disebut pengikut Kristus, yaitu Kristen. Itu luar biasa, saudara. Apa yang dibawa mereka, apa yang bisa menjadikan perbedaan mereka dengan yang di luar atau yang ada di tempat itu orang-orang lain? Apa? Sampai bertahan konsisten 1 tahun. Dia tetap sama seperti semula. Makanya sekarang tetap sama, konsisten, dan ajarannya juga konsisten, perlakuannya juga konsisten. Makanya disebut pertama kali pengikut Kristus. 1 yang dibawa oleh mereka. Ayat 24. Karena Barnabas orang baik. Itu pasti dia ajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Sehingga kelompok itu adalah menjadi orang-orang baik. Penuh buah roh. Kalau di gereja kita dikatakan merupakan suatu proyek yang besar. Bukan proyek kecil. Proyek yang besar, mega proyek, hal yang sangat penting. Makanya dikatakan mega. Apa itu? Buah roh, yaitu kebaikan di dalam bertindak, bertingkah laku. Ya, saudara tahu sendiri, perhatian orang, kemurah hati, sabar, penuh kasih, dan lain sebagainya. Dan itulah yang dibawa mereka, sehingga ada perbedaan antara kelompok ini dan kelompok yang di luar sana. Muncullah kata Kristen. Yang kedua, penuh dengan roh. Ya, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, orang yang penuh dengan roh, ada banyak yang dia lakukan, yang dikerjakan, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi mereka. Stefanus melakukan banyak mukjizat. Bahkan Cornelius yang bukan orang Yahudi, di situ dia juga bisa bernubuat. Ya, ada banyak hal. Kalau kita lanjut di Kisah 4:29, mereka berdoa tergoncanglah. Dia memohon untuk bisa bermujizat, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Dan dia berdoa tergoncanglah. Ya, dan
hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan seterusnya, akhirnya apa? Mereka diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Bahkan Stefanus yang kepenuhan dengan Roh Kudus, pada saat dia mau mati, dia rajam, disakiti, dihina, dan lain sebagainya. Saudara tahu apa yang keluar dari mulutnya? Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Karena apa? Mereka orang-orang yang kepenuhan roh. Ada banyak yang mujizat. Bagaimana bisa terjadi kepenuhan roh? Karena merindukan Tuhan dalam kesehariannya. Murid-murid menantikan Roh Kudus. Sampailah dia hari Pentakosta pada saat itu. Dia bisa berbahasa-bahasa yang lain. Termasuk juga yang lainnya, murid-murid selanjutnya bisa bahasa roh juga. Tapi yang ini bukan bahasa, tapi bahasa-bahasa lain yang tidak mungkin terjadi. Banyak orang terheran-heran. Kenapa? Karena dia kepenuhan dengan roh. Kenapa kepenuhan roh? Dia sungguh-sungguh diselambi atas. Dia setiap hari berdoa. Menanti-nantikan Tuhan. Menantikan dengan Roh Kudus. Dan itulah yang harus ada di dalam setiap kita. Orang baik penuh dengan roh. Dan yang ketiga, penuh dengan iman. Ada wibawa Tuhan, tidak mudah menyerah, tidak pernah takut khawatir yang berkelebihan, apalagi harus meminta-minta mengandalkan manusia. Mereka tidak ada seperti itu. Oleh sebab itu berbeda dengan orang-orang yang di saat itu ada di sekeliling mereka. Makanya muncullah nama baru, ya, seperti organisasi begitu, kelompok baru yang Kristen pengikut Kristus. Kenapa orangnya baik? Kenapa? Penuh roh. Luar biasa penuh roh. Nggak bisa, tetap bisa. Banyak hal, perkara-perkara yang luar biasa diberikan, dinyatakan kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka punya wibawa Allah. Dia punya iman mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh. Tidak mengandalkan manusia atau membebani orang-orang di sekeliling di situ. Itulah yang disuguhkan, ya, oleh kelompok itu, sehingga bukan mereka yang menamai, orang di luar itu yang menamai dia Kristen, pengikut Kristus. Tambah satu lagi, yang mengajar. Dan ayat ini dikatakan sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Apa itu, saudara? Dia mengajar, dia menginjil, dia mengajak sehingga kelompok itu menjadi besar. Dan bukan hanya besar, tapi bertumbuh di dalam iman. Orang-orangnya baik, orang-orangnya penuh roh, dan orang-orangnya penuh dengan iman, penuh dengan wibawa Allah. Sampai di sini firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh sadar dan ingat kembali bahwa status kami adalah orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus yang ada di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah direncanakan Tuhan dari sejak awalnya. Terima kasih buat kasih karunia sehingga kami meroleh keselamatan itu. Sehingga kami boleh percaya Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita berdoa untuk yang sakit. Tuhan, sembuhkan Tuhan setiap yang mengalami sakit penyakit. Dalam Yesus Kristus Tuhan, setiap kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kuasa itu yang akan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan. Demikian juga problem masalah yang dihadapi setiap kami, Tuhan, Engkau lebih tahu, lebih mengerti. Dan Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kami tidak mengandalkan manusia, tetapi kami mengandalkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang tangguh, Allah yang dahsyat. Kau beri jalan keluar yang terbaik buat mereka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang membutuhkan konsultasi, problem masalah dan lain sebagainya, bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.